Halo Ayah Bunda, kita berjumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Saya Wahyuni Kristinawati, psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Kali ini saya mengajak Ayah Bunda lebih memahami tentang ciri sifat yang disebut trait callous unemotional. Topik ini dipilih karena kita layak miris hati membaca serangkaian berita tentang kekerasan, pelanggaran hukum, termasuk juga kasus kriminalitas berat yang dilakukan bukan oleh orang dewasa loh, tapi oleh anak. Tindakan tersebut misalnya pencurian, pemerkosaan, perdagangan manusia lain, pembunuhan. Ngeri sekali. Namun fakta menyatakan bahwa sebagian pelaku dari kasus yang saya sebutkan itu adalah usia anak, yaitu mereka yang berusia di bawah 19 tahun. Saya bahkan bertemu secara personal dengan beberapa pelaku tindakan serupa saat mereka berusia 15 bahkan 14 tahun. Pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah, mengapa mereka melakukannya? Sebenarnya berbagai penyebab dapat melatar belakangi mengapa seseorang melakukan perilaku pelanggaran yang serius. Namun telaah pustaka menunjukkan bahwa yang menggarisbawahi ciri pada kelompok remaja yang berisiko memiliki problem perilaku yang berat dan agresif adalah trait callous unemotional. Hal ini adalah hasil penelitian Ciuci dan kawan-kawan tahun 2014, juga Frick dan White tahun 2008. Penjelasannya demikian. Trait artinya ciri sifat atau karakteristik kepribadian yang cenderung menetap. Dan setiap manusia memiliki serangkaian trait yang berbeda satu dengan yang lain. Trait atau karakteristik kepribadian yang dikaitkan dengan kecenderungan melakukan tindakan kekerasan berat adalah trait callous unemotional. Jadi ada dua hal di sini, yaitu callous dan unemotional. Callous adalah sifat kurangnya perhatian pada perasaan atau masalah orang lain. Seseorang dengan trait callous sulit untuk merasa bersalah dan juga sulit untuk merasakan penyesalan atas tindakan yang diberikan orang lain. Agresif, sadis, kejam. Nah, ciri kedua adalah unemotional. Ciri ini dapat diuraikan sebagai kondisi yang tidak mampu mengekspresikan perasaannya. Jadi anak ini dengan trait unemotional dingin, tidak menunjukkan emosinya pada orang lain. Kalaupun menampilkan perasaan, itu hanya permukaan saja atau sekadar untuk mendapatkan keuntungan. Ini menurut American Psychiatric Association tahun 2013. Nah, supaya memudahkan kita akan menyebut trait callous unemotional ini dengan singkatan trait CU. Anak yang memiliki trait CU ini tidak peduli, tidak menyesal meskipun dihukum, dan emosinya datar dan dingin. Nah, apa dampaknya? Atau lebih tepatnya, apa dampak potensial seseorang memiliki trait CU? Saya akan memaparkan hasil penelitian tentang hal itu. Anak dan remaja dengan trait CU tinggi mengatakan bahwa mereka sulit mengekspresikan emosi kecuali emosi marah. Sebuah studi juga melaporkan bahwa anak dan remaja dengan trait CU tinggi memiliki tingkat empati yang sangat rendah. Mereka sulit mengelola emosi marah dan kontrol diri, dan itu menjadi masalah utama pada pelaku kekerasan berat. Hal inilah yang terjadi pada mereka dengan trait CU. Penelitian juga menemukan bahwa trait CU berhubungan dengan problem perilaku di sekolah, prestasi akademik yang buruk, dan perilaku agresif yang sifatnya reaktif.
Menurut Hespers dan kawan-kawan tahun 2012, identifikasi trait CU pada remaja berhubungan dengan meningkatnya gangguan yang disebut conduct disorder, yaitu salah satu masalah perilaku, kenakalan, dan juga penyalahgunaan obat dalam jangka panjang. Anak dengan trait CU saat mereka remaja lebih banyak menunjukkan perilaku antisosial, dan saat dewasa melakukan tindakan kriminal. Ayah bunda, meskipun trait CU adalah ciri sifat yang menetap atau melekat dalam diri seseorang termasuk anak, tindakan agresif itu tidak meletup dengan sendirinya, tidak tiba-tiba muncul dalam tindakan kejahatan. Sifat yang ada dalam diri kita, baik positif maupun negatif, termasuk nilai-nilai pro agresi atau pro kekerasan, akan terwujud menjadi perilaku nyata, terutama jika didukung oleh situasi. Nah, disinilah penanaman norma keluarga menjadi faktor penting bagi perkembangan emosi dan pengendalian diri anak. Anak yang mengalami praktek pengasuhan yang negatif dari orang tua atau relasi dengan orang tua yang banyak konflik, disiplin dengan kekerasan, serta komunikasi yang buruk, berpotensi mengembangkan relasi interpersonal dengan trait CU. Nah, karena apa? Karena disiplin yang keras dan kehangatan yang rendah justru membuat anak tidak merasa bersalah ketika mereka melakukan pelanggaran. Dan jika tidak merasa bersalah, maka ia akan mengulang pelanggarannya lagi. Nah, jadi kenalkan anak pada aturan-aturan dan sedapat mungkin libatkan anak dalam membuat aturan tersebut. Menegur anak pada saat melakukan pelanggaran adalah keharusan, namun lebih penting lagi adalah menjalin relasi yang hangat, komunikasi yang terbuka dengan anak sejak anak kecil. Maka ketika anak melanggar aturan, orang tua dapat menegur tanpa kekerasan dan tidak menciptakan konflik baru dengan anak. Seorang anak dengan trait CU lebih sering melakukan kekerasan sebagai alternatif solusi yang paling cepat, paling mudah, dan dianggap paling melegakan bagi mereka. Maka ajarkanlah terus-menerus dengan pendampingan yang intens, supaya anak mempelajari solusi masalah yang menggunakan pertimbangan akal sehat sebelum bereaksi. Jangan biarkan anak bereaksi spontan ketika sedang marah. Ajak anak untuk diam terlebih dahulu, mengambil nafas, menenangkan diri, baru kemudian bereaksi. Mungkin hal itu sulit kita lakukan khususnya jika anak kita memiliki ciri trait CU seperti yang saya sebutkan tersebut. Tapi kita patut terus mengupayakan supaya dampak yang lebih serius dapat kita hindari. Hal ini sangat penting karena penelitian saya pada anak dan remaja pelaku kekerasan berat menyimpulkan bahwa sejarah hubungan yang hangat dalam keluarga menjauhkan anak untuk bertindak serius dan membahayakan jiwa orang lain. Demikian diskusi kita kali ini, semoga dapat dimanfaatkan bagi anak-anak di sekitar kita. Pengalaman ayah dan bunda dapat dituliskan di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Salam saya untuk ayah bunda yang hebat.